Suatu hari ada seorang wanita tua yang ingin sekali makan pai apel. Namanya adalah Jami. Dia punya banyak tepung, banyak mentega, banyak gula, dan banyak sekali rempah untuk membuat selusin kue. Tapi ada satu hal yang tidak ia miliki, yaitu apel. Semakin wanita itu memikirkan pai apel, semakin pula ia menginginkannya. Dan akhirnya Jami bersiap-siap untuk memulai mencari sekeranjang apel. Namun sebelum dia meninggalkan rumah, dia mengisi keranjangnya dengan buah rambutan dari pohon di pekarangannya dan menutupnya dengan kain putih lalu menggantungnya di lengannya. Dia berkata pada diri sendiri, "Mungkin di luar sana ada orang yang memiliki apel dan mau menukarkannya dengan rambutan yang kubawa ini." Ketika Jami sampai di sebuah halaman unggas yang dipenuhi dengan ayam dan angsa, Ciap, 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 ciap. Kuak, 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 kuak. betapa berisiknya suara mereka. Di tengah-tengah unggas itu berdiri wanita muda yang sedang memberi makan ayam-ayamnya dengan jagung kering. Wanita muda itu mengangguk ramah pada Jami, dan Jami pun juga mengangguk kepadanya. Segera setelah itu, keduanya berbicara seolah-olah mereka sudah saling kenal. Wanita itu memberitahu Jami tentang unggasnya, dan Jami juga memberitahu kepada wanita muda itu tentang pai apel dan sekeranjang buah rambutan yang ia bawa. "Ya Tuhan, suamiku sangat menyukai buah rambutan, tetapi aku tidak memiliki buah apel. Aku hanya punya sekantong bulu angsa ini. Jika kamu mau, kita bisa bertukar dengan buah rambutan yang kamu bawa," kata wanita muda itu kepada Jami. "Satu orang merasa senang lebih baik daripada dua orang merasa kecewa," kata Jami. Dan dia pun menukarkan buah rambutannya tadi dengan sekantong bulu angsa. Kemudian Jami kembali berjalan dengan gembira seperti sebelumnya. Karena dia berkata kepada dirinya sendiri, "Biarlah aku tidak mendapatkan buah apel. Daripada aku harus membawa buah rambutan yang berat itu, setidaknya sekantong bulu terasa lebih ringan." Dengan susah payah Jami menaiki dan menuruni bukit. Kemudian dia telah sampai di sebuah taman yang sangat indah. "Oh Tuhan, tidak pernah aku melihat taman seindah ini sebelumnya," pikir Jami. Saat Jami di pintu gerbang taman bunga untuk melihat-lihat sambil terkagum-kagum, tiba-tiba ia mendengar ada seorang pria dan wanita yang sedang bertengkar. "Kapas," kata wanita itu. "Jerami," kata pria itu. Sampai akhirnya mereka menyadari kehadiran wanita tua di depan gerbang mereka. Kemudian si wanita memanggil Jami. "Oh ibu yang baik, tolong jawab pertanyaanku. Jika ibu ingin membuat bantal untuk kursi kakekmu, bukankah kamu akan mengisinya dengan kapas?" "Sudah kubilang, jerami adalah solusinya dan itu yang terbaik," teriak suaminya. "Tidak. Aku tidak mau mengisi bantal dengan kapas ataupun jerami," kata Jami dengan lantang. Ia pun menambahkan, "Sebuah bantal bulu cocok untuk seorang raja. Aku mau memberikan sekantong bulu angsa ini kepada kalian. Tapi sebagai gantinya, aku menginginkan beberapa buah apel. Kami tidak punya apel di kebun ini. Tapi kami akan sangat senang jika ibu mau menukarkan sekantong bulu itu dengan satu buket bunga lili ungu dan mawar dari taman kami," kata suami itu. "Tawar-menawar yang bagus dan indah," kata Jami. Karena Jami senang telah menghentikan pertengkaran mereka dan dia berharap mendapatkan keberuntungan dan umur yang panjang. Lalu dia pun melanjutkan perjalanan. Sekarang jalannya adalah jalan raya, dan ketika ia berjalan di sana, dia bertemu dengan tuan muda yang mengenakan pakaian yang sangat rapih.
Tetapi dahinya tampak kusut dan mulutnya terangkat seolah-olah dia tidak punya teman yang tersisa di dunia ini. Jami bertanya, "Hai laki-laki muda, apa yang terjadi padamu sehingga terlihat kerutan-kerutan mengerikan di dahimu itu?" "Toko boneka yang aku pesan lupa untuk mengirimkan boneka yang dijanjikannya. Dan sekarang aku harus pergi ke ulang tahun wanita yang aku cintai dengan tangan kosong," kata lelaki itu. "Kamu akan memiliki hadiah untuk kekasihmu," kata Jami. Dan dia mengambil buket bunga dari keranjangnya dan memberikannya kepada tuan muda itu sehingga kerutan yang menyeringit dari dahinya pun hilang. "Aku tidak tahu harus membalas kebaikanmu dengan apa, Ibu." Lalu dia membuka rantai emas di lehernya dan memberikannya kepada Jami. Dan dia pun pergi memegang baketnya dengan sangat hati-hati. Jami senang. "Dengan rantai emas ini, aku akan membeli semua apel di pasar dan kemudian sisa uangnya dapat kusisihkan lagi," katanya pada dirinya sendiri. Dan dia pun bergegas ke kota. Tetapi selang beberapa langkah berjalan tidak jauh dari belokan jalan, dia melihat seorang ibu dan 2 anaknya yang berdiri di persimpangan jalan dan wajahnya terlihat sangat sedih. Jami menghampiri mereka, lalu dia bertanya, "Apa masalahmu?" "Cukup penting," jawab sang ibu. "Roti terakhir untuk kami makan telah hilang." Jami berpikir, "Aku tidak mungkin makan pai apel, sementara keluarga ini tidak bisa makan apapun." Dan Jami pun meletakkan rantai emas ke tangan sang ibu dan bergegas pergi tanpa menunggu ucapan terima kasih. Tetapi ibu dari anak-anak itu mengejar Jami. "Terima kasih banyak, kamu sangat baik. Untuk membalas yang telah kamu lakukan untuk kami, aku akan memberikan seekor anjing kecil yang aku harap gonggongannya akan menjaga kesendirianmu saat di rumah. Dan terima kasih telah membantu kami," kata sang ibu. Jami tidak tega untuk mengatakan tidak kepada mereka. Maka dimasukkanlah anjing kecil itu ke dalam keranjangnya. Dan dengan sangat pas anjing kecil itu berbaring di sana. "Mungkin aku tidak bisa makan pai apel lagi," pikir Jami. "Tapi ya sudahlah, tidak apa-apa. Aku bisa membuat kue lain di rumah. Walaupun sebenarnya aku benar-benar menginginkan pai apel." Jami pun bergegas pergi. Ketika dia berjalan, tepat di hadapannya, dia melihat pohon apel yang penuh dengan apel berwarna merah. Pohon itu berada di sebuah pekarangan rumah. Dan di teras rumah itu duduk seorang pria tua kecil. "Sebatang pohon apel yang bagus," kata Jami kepada pria tua itu. "Iya, tapi pohon apel dan apel itu adalah buah yang buruk ketika seorang pria menjadi tua," kata orang tua itu. "Dan aku mau memberikan semua buah apel itu dan menukarnya dengan seekor anjing kecil untuk menggonggong di depan pintu rumahku." Gonggongan anjing di keranjang Jami. Dan dalam waktu sekejap, anjing itu sudah menggonggong di depan pintu rumah pria tua itu. Lalu Jami pun berjalan pulang dengan sekeranjang apel di lengannya. "Jika kamu berusaha cukup lama dan cukup keras, kamu selalu dapat memiliki apapun yang kamu inginkan," kata Jami. Lalu dia pun memakan pai apel itu dengan lahap sampai remah terakhirnya.